Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang aspek teknis dan operasi dan alat analisis. Dengan saya Kurniani Kumaya, NIM 0418102669 akan menjelaskan poin pertama, yaitu lokasi bisnis. Prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting karena apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, antara lain 1. Lokasi untuk kantor pusat, 2. Lokasi untuk pabrik, 3. Lokasi untuk gudang, dan 4. Kantor cabang. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi sebagai berikut. 1. Jenis usaha yang akan dijalankan. 2. Apabila dekat dengan pasar atau konsumen. 3. Apakah dekat dengan bahan baku. 4. Apakah tersedia tenaga kerja. 5. Tersedia sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, dan air. 6. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan. 7. Apakah dekat dengan lembaga keuangan. 8. Apakah berada di kawasan industri. 9. Kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. 10. Kondisi adat istiadat atau budaya atau sikap masyarakat setempat. Dan 11. Hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu 1. Faktor utama atau primer. Pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pabrik adalah A. Dekat dengan pasar, B. Dekat dengan bahan baku, C. Tersedia tenaga kerja. 2. Faktor sekunder. Pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik adalah A. Biaya untuk investasi di lokasi, B. Prospek perkembangan harga, C. Kemungkinan untuk perluasan lokasi. Baik, nama saya Dinda Rosa Amelia, NIM 0418102555. Nah, saya akan meneruskan sedikit dari presentasi yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang luas produksi. Nah, secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain. Yang pertama adalah kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua adalah kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat adalah daur hidup produk dan produk suplitas dari produk tersebut. Lalu, pendekatan untuk penentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan yaitu yang pertama adalah pendekatan konsep margin, yang kedua adalah pendekatan break-even point atau BEP, yang ketiga adalah metode linear programming. Terima kasih. Nama Dianovita, NIM 0418102552. C. Tata letak layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan, antara lain 1. Memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. 2. Pemakaian ruangan yang efisien. 3. Mengurangi biaya produksi maupun investasi. 4. Aliran material menjadi lancar. 5. Pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Pada umumnya, jenis layout didasarkan pada situasi sebagai berikut. 1. Posisi tetap. 2. Orientasi proses. 3. Tata letak kantor. 4. Tata letak pedagang eceran atau pelayanan. 5. Tata letak gudang. 6. Tata letak produk. Untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut. 1. Kapasitas dengan tempat yang dibutuhkan. 2. Peralatan untuk menangani material atau bahan.
3. Lingkungan ekstestika. 4. Arus informasi. 5. Biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Contohnya untuk layout, peralatan pabrik, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sebagai berikut. 1. Produk yang dihasilkan. 2. Kebutuhan terhadap ruangan. 3. Urutan produksi. 4. Jenis dan peralatan atau mesin. Terima kasih. Pemilihan jenis teknologi dan equipment ada 3. Yang pertama yaitu proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang lebih besar. Karena sifat operasinya yang berulang-ulang, maka dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, baik peralatan maupun tenaga kerja. Yang kedua yaitu proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda. Misalnya satu set rangkaian peralatan tertentu, kemudian dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Yang terakhir, jenis material handling equipment. Secara umum, material handling equipment dapat dibagi dalam 3 jenis kelompok, yaitu peralatan pengangkat, peralatan pemindah, peralatan permukaan, dan overhead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya SKB terkenan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar di atas. Maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis SKB dari aspek pasar hendaknya 1. Mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. 2. Mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun konsumen. 3. Mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan kemanapun para produsen dalam menawarkan di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa ke depan. 4. Analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang mangsa pasar produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perakiraan ke depan.